Baik, konjungsi yang tepat untuk menggantikan konjungsi sementara pada kalimat 6 adalah, kita lihat konjungsi sementara di kalimat 6 itu letaknya di awal kalimat, maka konjungsi yang tepat digunakan di kalimat ke-6 itu adalah konjungsi antar kalimat. Konjungsi antar kalimat. Nah, kita tinggal lihat kalau misalkan di opsi jawaban ada konjungsi intrakalimat atau konjungsi dalam kalimat, maka opsi jawaban itu sudah salah. Nah, ternyata di sini ada konjungsi intrakalimat, yaitu sedangkan. Nah, sedangkan itu merupakan konjungsi pertentangan. Tapi dia adalah intrakalimat. Nah, kemudian kita lihat bahwa konjungsi antar kalimat itu merupakan konjungsi yang menghubungkan antara kalimat sebelumnya dengan kalimat sesudahnya. Maka untuk menjawab nomor 6 ini kita harus membaca kalimat 5 dan kalimat 6. Kira-kira konjungsi apa yang tepat sebagai penghubung antara kalimat 5 dan 6? Oke, baik, kita lihat. Nah, di sini ada konjungsi kemudian. Ada konjungsi kemudian gitu ya. Kemudian di samping, kemudian selanjutnya, dan sementara itu. Nah, keempat ini merupakan konjungsi antar kalimat. Akan tetapi seharusnya di samping itu ditambahin di samping itu kalau digunakan sebagai konjungsi antar kalimat gitu ya. Nah, kita lihat satu-satu kira-kira fungsi dari konjungsi ini apa saja. Nah, yang pertama ada kemudian itu merupakan konjungsi temporal, urutan waktu. Oke, sama halnya dengan konjungsi selanjutnya. Konjungsi selanjutnya itu merupakan konjungsi temporal juga atau urutan waktu. Nah, kalau di samping itu merupakan konjungsi yang menyampaikan informasi tambahan ya. Menyampaikan informasi tambahan. Nah, menyampaikan informasi tambahan terhadap kalimat sebelumnya gitu ya. Sedangkan konjungsi sementara itu bisa dikatakan sebagai konjungsi yang menunjukkan kejadian ya. Menunjukkan kejadian berbeda. Nah, secara bersamaan. Ya. Nah, kita tinggal lihat. Nah, berarti kalau di samping tadi sudah pasti salah ya. Kita tinggal lihat kira-kira yang mana yang cocok. Kemudian atau selanjutnya atau sementara itu. Nah, kita lihat para pengambil kebijakan dihadapkan pada pilihan sulit, nyawa manusia atau stabilitas ekonomi negara. Kemudian selanjutnya fakta empiris kematian akibat pandemi kian tak terperi. Nah, kemudian sama selanjutnya memiliki makna yang sama, gitu ya. Apabila opsi jawabannya ternyata di A atau D, berarti kedua jawaban ini benar. Dan tidak mungkin dalam sebuah opsi jawaban ada dua jawaban yang paling benar, kan tidak mungkin kalau di pilihan ganda biasa gitu ya. Nah, maka jawaban yang paling benar itu adalah sementara itu.
Coba kita lihat. Para pengambil kebijakan dihadapkan pada pilihan sulit, nyawa manusia atau stabilitas ekonomi negara. Sementara itu, fakta empiris kematian akibat pandemi kian tak terperi. Jadi, ada dua kejadian yang berbeda. Yang pertama, para pengambil kebijakan dihadapkan pada pilihan sulit. Kemudian yang kedua adalah fakta empiris kematian akibat pandemi kian tak terperi. Itu ya, menunjukkan kejadian berbeda secara bersamaan. Oke, berarti jawaban yang paling tepat ya tadi, gitu ya.